wabarakatuh. Shalom. Kami dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dian Paredanun dengan standbook 231401-024, dan di samping saya, perkenalkan, nama saya Rismati Apa, standbook 231401-006. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baiklah, langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu memory cache? Nah, memory cache merupakan sistem memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data instruksi yang sering digunakan. Jadi itulah ya mengenai memory cache. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana cara kerja dari sebuah memory cache? Cara kerja dari memory cache itu, memory cache akan membuat salinan data, baik berupa domain, website, atau data lainnya. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa fungsi dari memory cache? Fungsi dari memory cache itu, yang pertama, meningkatkan kecepatan akses data dan mengurangi beban memori utama. Langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa peran utama dari memory cache dalam sistem komputer? Memory cache berfungsi untuk menyimpan data-data instruksi yang sering digunakan. Tujuannya adalah untuk mempercepat sistem dalam membaca sehingga sistem tidak perlu lagi mengakses ke sumber memori utama. Baiklah, kita akan pertanyakan pertanyaan yang kelima, yaitu apa kekurangan dari memory cache? Nah, kekurangan dari memory cache itu yang pertama, menghabiskan lebih banyak penyimpanan, kemudian risiko keamanan, dan kemungkinan membawa virus. Baiklah, itu dia mengenai tentang memory cache. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab mengenai teknologi memori internal dan memori eksternal. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan memori internal? Oke, jadi yang dimaksud dengan memori internal ialah sebuah jenis penyimpanan yang terintegrasi dalam perangkat. Nah, contohnya itu seperti RAM dan ROM yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan juga sistem operasi. Nah, apa kepanjangan dari RAM? RAM memiliki kepanjangan dari Random Access Memory. Nah, RAM ini ia bersifat penyimpanan yang sementara, sedangkan ROM itu memiliki kepanjangan Read Only Memory, di mana penyimpanan ini bersifat permanen. Kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua, yaitu apa perbedaan utama antara memori internal dan memori eksternal? Oke, jadi perbedaan utama dari memori internal dan memori eksternal itu ialah memori internal terpasang secara permanen dalam perangkat dan digunakan untuk operasi sistem dan juga aplikasi. Nah, sedangkan memori eksternal itu sendiri adalah perangkat penyimpanan tambahan seperti flash disk, hard disk, atau juga kartu memori yang dapat dipasang dan dilepas. Baik, kita akan melangkah ke pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan contoh perangkat memori eksternal. Baik, jadi contoh dari perangkat memori eksternal itu sendiri yaitu, baiklah, jadi contoh dari perangkat memori eksternal yaitu USB, hard disk, kartu SD, dan juga SSD. Baik, itulah jawaban mengenai contoh perangkat memori eksternal. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa memori internal biasanya lebih cepat daripada memori eksternal? Oke, jadi mengapa memori internal biasanya lebih cepat daripada memori eksternal? Karena memori internal seperti RAM biasanya ia dirancang khusus untuk kecepatan akses yang tinggi dan terhubung langsung dengan prosesor. Sementara untuk memori eksternal umumnya memiliki kecepatan akses yang lebih rendah. Kartu ini menggunakan antarmuka yang berbeda dan juga jaraknya yang lebih jauh.
Baiklah, kita akan melangkah ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa keuntungan menggunakan memori eksternal? Baiklah, jadi keuntungan menggunakan memori eksternal yaitu kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Yang kedua, kemampuan untuk menyimpan data. Baik, itulah sesi tanya jawab dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.